Karena pelaksanaan di lapangan ini sangat rumit sekali, artinya tim kita yang dari KPU Kabupaten Probolinggo itu harus tahu benar-benar medan yang akan ditempuh. Hai teman pemilih, jumpa kembali bersama kami di Bromo Podcast, Ngobrol Demokrasi Podcast, podcast resmi KPU Kabupaten Probolinggo. Teman pemilih, pagi ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Jadi selama 9 tahun beliau adalah selaku Kasubag Hukum di Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum Pak Dodi Budianto MSI, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik teman pemilih, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Monggo Pak Dodi, saya persilakan untuk memperkenalkan diri kepada teman pemilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman pemilih yang ada yang di Bromo Podcast ini. Nama saya Dodi Budianto. Dari karir saya di KPU 2011 sampai dengan 2020. 2011 sampai 2013 saya sebagai jabatan di Kasubag Umum terkait dengan masalah anggaran dan masalah personel atau SDM terlibat di dalamnya. Untuk 2013 dan selanjutnya saya ada di bagian hukum dengan memaknai bahwa di sana ada jabatan terkait dengan masalah hukum kepemiluan, terkait dengan perselisihan, terkait masalah sengketa yang ada di permasalahan di bagian hukum. Itu. Baik, terima kasih. Jadi teman pemilih, Pak Dodi ini adalah Kasubag Umum dulu Pak ya? Kasubag Umum, ya, jadi awal karirnya ya. di KPU Kasubag Umum dulu, lalu menjadi Kasubag Hukum ya Pak? Kasubag Hukum, baik. Jadi teman pemilih, kita langsung ke pertanyaan Pak Dodi ya. Pertanyaannya langsung Pak. Selaku Kasubag Hukum, Bapak dan tim di Kasubag Hukum itu kan melakukan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu ya Pak, tahun 2019. Tahapan awal kan Pak ya itu? 17 ya. Tahun? Pertama permulaan dari 2017 berlanjut sampai 2019 ya. Untuk menjadi peserta pemilu. Betul, tahun ya. 2019 ya. Mungkin bisa disampaikan kepada kami nih Pak, apa yang menjadi problem utama? Karena menurut pengalaman saya ya, sebenarnya saya kan di Kasubag Teknis, tapi saya menyaksikan di tim teman-teman hukum itu begitu sibuknya luar biasa untuk mempersiapkan dan melakukan kegiatan ini sampai selesai Pak. Jadi begini Mbak Dini, permasalahan yang ada itu tidak lepas dari permasalahan yang termasuk administrasi yang ada kaitannya dengan di lapangan. Jadi teman-teman itu ya perlu diketahui bersama bahwa dalam verpol itu, verifikasi partai politik itu, banyak hal-hal yang baru yang kita temui, terutama dalam pelaksanaannya di lapangan. Karena pelaksanaan di lapangan ini sangat rumit sekali, artinya tim kita yang dari KPU Kabupaten Probolinggo itu harus tahu benar-benar medan yang akan ditempuh. Nah, ini tidak gampang. Artinya kalau medan itu di Jalan Pantura itu saya rasa mudah, tapi ini sudah melalui batas-batas dari penjelajahan untuk menemui seseorang terkait dengan verpol yang ada di daerahnya. Contohnya seperti teman-teman kita dalam pelaksanaan verpol itu ada didasari dengan satu medan datar, medan menengah, dan medan yang tinggi. Nah ini kita harus menyusunkan medan dengan kondisi seperti ini. Pada waktu itu kalau nggak salah musim hujan ya, jadi teman-teman itu kesulitan terkait dengan verpol itu, harus menemui siapa orang itu yang harus kita temui dan bagaimana posisi orang itu. Kadang-kadang orang yang kita temui itu tidak sejalan dengan harapan yang kita kita temui di lapangan.
paling tidak kita tuh di sana meskipun tidak menemui orang, kita harus menentukan posisi ketua RT setempat itu. Nah, disitulah kita bisa merasakan bahwa itu sulitnya teman-teman tim dari KPU Kabupaten Probolinggo itu dalam melaksanakan verpol terkait dengan medan atau geografis yang sulit kita tercapai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Dini ya, ini ada permasalahan. Di situ ada, katakanlah, kalau kita temui orang-orang itu ya, kadang-kadang orang itu sudah tidak ada lagi di lokasi gitu. Artinya paling tidak secara tatap muka kita harus ketemu dengan ketua RT itu. Nah, jadi jelasnya ketua RT itu sebagai saksi dalam penanganan verpol itu apabila seseorang itu tidak ada di lokasi. Seperti itu, Mbak Dini. Iya. Jadi kalau saya boleh bertanya lagi nih Pak. Iya. Jadi selain letak geografis, Betul. letak geografis itu juga pengaruh sekali Pak ya, Betul. karena Probolinggo itu kan luas ya Pak. Betul, iya. Jadi tim dari KPU ini harus benar-benar menjelajah dalam Betul, tanda iya. kutip yang tidak tahu lokasi mana, hanya berbekal KTP mungkin Betul, Pak ya, betul, hanya iya. berbekal KTP. Jadi pertanyaan saya nih Pak, satu hari bisa memverifikasi berapa orang? Kira-kira kalau dengan keadaan yang seperti itu, Pak? Jadi gini, Mbak Dini ya, dalam pelaksanaan verpol itu ya, kita bisa mengetahui sulit tidaknya terkait dengan masalah medan. Manakala kita itu tahu posisi yang kita tuju, itu paling tidak satu hari itu dapat tiga orang. Itu pun ya 3 orang itu belum tentu apakah ada yang ada dan tidak ada. Artinya apa? Sasaran utama itu adalah untuk membuktikan bahwa orang itu ada tidaknya ialah dengan jaminan RT itu atau tetangga setempat. Artinya kenapa? Artinya kita membuktikan bahwa si A itu benar-benar penduduk sini atau bukan gitu. Nah, itulah rumitnya ya. Kalau kita verpol dalam keadaan medan yang sulit gitu, lain dengan medan yang di Jalan Pantura enak dilalui. Nah, itulah yang menjadi kendala kita dalam pelaksanaan verpol itu. Iya. Iya. Baik teman pemilih, perlu diketahui dalam pelaksanaan verpol itu tim dari KPU Kabupaten Probolinggo itu mencari anggota partai politik, Pak ya. Betul. Mencari anggota pendukung partai politik yang akan kita verifikasi benar tidak beliau-beliau itu merupakan anggota dari partai politik itu sendiri Pak ya, guna untuk bisa meloloskan partai politik yang bersangkutan untuk menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2019. Pak, saya tanya nih Pak, penasaran ini. Kalau Medan Pantura memang oke lah, kita anggap santai sudah Pak ya, bisa dilalui dengan kendaraan. Pernah tidak Pak ada sharing dari pengalamannya Pak Dodi dan tim, ada anggota partai yang harus kita verifikasi yang rumahnya dalam tanda kutip tidak bisa dilalui kendaraan, harus berjalan kaki misalnya, atau karena jalannya waktu hujan licin jadi sepeda motor tidak bisa naik misalnya, atau pakai ojek misalnya Pak. Pernah ada Pak? Ada pengalaman yang menarik Mbak Dini ya terkait dengan verpol itu. Kalau nggak salah tim dari KPU Kabupaten Probolinggo itu dalam pelaksanaan verpol itu kalau di Kecamatan Pakuniran, kalau nggak salah desa apa namanya ya, yang sulit ditempuh ya dengan kendaraan. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman kita yang dari KPU Kabupaten Probolinggo itu posisi kendaraan itu ya harus dititipkan ke warga setempat. Warga setempat kenapa? Karena yang dituju oleh tim kita itu jauh dari lokasi yang sebenarnya, artinya melalui medan yang seperti sungai, jembatan yang kurang pas untuk dimasuki kendaraan. Itu yang menjadi kendala gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Dini ya, kebanyakan ya paling tidak warga yang kita temui kadang-kadang was-was gitu loh. Was-was artinya gini, artinya dia mungkin trauma, apakah ini benar-benar dari KPU ya, apa benar-benar dari debt collector gitu loh. Sampai segitu, sampai seperti itu ya Pak ya. Karena padahal kita sudah ada pemahaman ya terkait dengan adanya verpol ini ya.
Nah, mungkin kita itu ya perlu dipahami bersama, mungkin seperti itulah kondisi yang sebenarnya yang kita temui di lapangan, karena warga yang ditemui itu ya kadang-kadang ini perlu perlu identitas baru, artinya ada kartu pengenal, ada seragam khusus, artinya seragam itu lebih ramah kepada warga pendukung parpol itu ya, agar kita diterima di masyarakat. Itu yang kita harapkan nanti Mbak Dini gitu. Iya, baik. Kompleks sekali ya Pak permasalahan Fairpol ini Pak ya. Berarti selain juga dibekali oleh dalam tanda kutip logistiknya juga, betul, harus untuk petugas Fairpol ini juga dibekali dengan administrasi yang lengkap, betul, ya Pak, seperti surat tugas, mungkin tanda pengenal, seperti itu Pak ya. Iya, betul. Karena gini Pak, saya bertanya karena kan kemarin itu pengalamannya itu lebih banyak yang cowok-cowok kan Pak, yang terjun ke lapangan. Jadi seperti saya pribadi itu tidak paham gitu loh Pak. Untuk yang cewek-ceweknya memang tidak terjun ke Fairpol yang di daerah terlalu rawan dalam tanda kutip geografisnya. Jadi gini Mbak Dini ya, dalam tim KPU itu kita sudah dibagi, artinya untuk yang cewek-ceweknya itu ya kita diberikan dalam tanda kutip medan yang tidak sulit ya, artinya di Pantura, seperti contohnya di daerah Gending, Pajarakan gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang laki-laki itu ya kita beri yang ada tantangannya gitu lah, ada tantangannya. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ada yang teman kita yang jatuh gitu loh, karena medannya yang licin itu. Ya seperti itulah yang kita temui di lapangan dalam konteks perbaikan Fairpol itu gitu. Iya, jadi banyak suka dukanya Pak betul, ya. Pak. Tapi saya yakin nih teman-teman kita semangat Pak ya untuk betul, mengawal pemilu iya, tahun 2019 pada iya, waktu itu. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, masih dalam konteks Fairpol. Jadi yang dibutuhkan dalam Fairpol itu apa? Apakah sekedar kita menemui pendukung partai politik, atau kita minta fotonya, atau minta surat pernyataan benar-benar pendukung gitu Pak? Jadi gini Mbak Dini ya, teman-teman kita, tim kita ya, sebelum kita berangkat ya kita dibekali dengan administrasi ya. Administrasi artinya ya pencocokan data itu yang diberikan oleh pusat kepada kita untuk menyamakan ya apakah ini benar keabsahannya sesuai dengan ada di lapangan. Nah, dalam konteks itulah ya teman-teman berbekal itu ya nantinya menyocokkan administrasi itu ya ke lapangan. Nah, dengan berbekal itu teman-teman tuh langsung menyisir gitu ke medan yang diharapkan, yang dituju di lapangan itu. Dan di sananya nanti kita menyocokkan antara KTP yang sebenarnya dengan KTP yang dibawa oleh teman-teman dari KPU itu ya, itu disandikan gitu. Nah nanti ada pertanyaan-pertanyaan khusus, artinya pertanyaan khusus itu yang lebih humanis ya, yang lebih humanis, artinya tidak semacam pemfonisan lebih familiar lagi pertanyaan itu ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kenapa? Karena pertanyaan humanis itulah yang kunci pertama ya. Kunci pertama supaya ya warga atau pendukung parpol itu ada hasrat untuk berkata sejujurnya gitu. Nah dari itulah kita sandikan. Kalau memang benar ada dari pihak pendukung itu mengatakan iya dengan ketulusan iya bahwa dia mendukung, maka dia dikasih tanda tangan gitu. Artinya apa? Dia menyetujui yang ada administrasi itu bahwa dia cocok dengan apa yang dia sampaikan. Lah kemudian kan masih ada yang menyatakan tidak, seperti apa? Ya kebalikannya. Artinya kenapa? Warga itu ya, penduduk itu ya yang tidak mendukung dengan administrasi yang kita bawa, ada yang tidak kecocokan. Lah itu lain nanti administrasi seperti apa. Artinya kita nanti ada yang dicoret seperti apa sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu Mbak Dini. Ya. Siap. Jadi tidak sesimpel itu ya Pak. Betul, untuk Mbak menjadi peserta partai politik. Artinya tidak serta-merta ini dicoret, enggak. Artinya apa? Ada pembuktian ya. Ada pembuktian korelasi yang benar antara administrasi yang dibawa oleh tim KPU Kabupaten Probolinggo dengan pendukung parpol yang ada di lapangan itu. Itulah yang menjadi kita
sebagai pembuktian di apa namanya untuk kejadian parpol di 2019 itu. Iya. Baik teman pemilih, proses verifikasi untuk partai politik serumit seperti itu untuk permasalahan pendukungnya ini Pak ya. Ya baik. Jadi alhamdulillah nih Pak, banyak ilmu yang kita dapatkan pagi ini. Pertanyaan selanjutnya, pesan dan kesan Bapak selama berdinas di KPU dan harapan apa yang Bapak inginkan untuk keluarga besar KPU Kabupaten Probolinggo? Saya menyampaikan terima kasih ya, karena saya itu mulai dari 2011 sampai 2020 ya, di KPU ini benar-benar saya rasakan apa ya, sistem kekeluarganya yang erat sekali ya. Saya nggak menyangka kalau sistem keluarga seperti itu ya, dalam keadaan apa serumit apapun pekerjaan di KPU itu ya. Karena apa? Karena di KPU itu ada kerja tim gitu, kerja tim. Nah, kerja tim itu kerjanya bukan kerja tim itu saja, tapi kerjanya kerja familiar gitu loh. Nah, ada salah satu katakanlah kalau tidak ada yang kita lakukan apa itu yang saya saling membantu itulah. Jadi gini, meskipun di KPU itu dalam pelaksanaannya itu tidak mengenal waktu ya, kadang-kadang pulangnya sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi ya, tidak mengenal libur ya, Sabtu Minggu masuk ya, tidak mengenal sakit ya, alhamdulillah tidak mengenal sakit ya. Tapi itu ada kesenangan tersendiri Mbak Dini. Kenapa? Karena kita kerja itu bukan kerja sendiri ya, tidak ada tekanan, tapi ada kerja tim yang sifatnya familiar itu yang pertama. Yang kedua, nah kita kan ada pembagian daerah kan, kalau nggak salah itu ada 6 daerah ya. Nah, ada 6 daerah kan kita kan 12 kecamatan kan ya. Nah itu, saling apa ya, antara daerah-daerah itu saling komunikasi gitu lah. Apabila daerah itu katakanlah kekurangan sesuatu dari Sarpas apa, lah daerah apa bagian ini bisa mendukung gitu loh. Saling membackup itu yang saya rasakan selama di KPU itu Mbak Dini itu. Jadi ada duka itu suka dukanya lah ya. Kalau dukanya ya karena kondisi mungkin cuaca. Pernah kejadian waktu itu ya Peking ya, kalau nggak salah tahun berapa itu ya, itu di Gor Kraksan ya, waktu hujan luar biasa ya, waktu peralihan dari Gor sampai ke kecamatan itu ya, kondisi hujan lebat itu yang saya rasakan luar biasa. Kenapa? Karena semua tim itu mendukung gitu loh, meskipun itu artinya tim A, tim B itu tidak mengenal gitu loh, meskipun tim A, tim B itu sudah selesai, tapi tim C belum selesai. Nah, tim A, B itu selalu mendukung gitu. Itulah itulah yang langsung dikeroyok ya timnya Pak Dodi. Alhamdulillah itu sudah kita kita kerjakan bersama dengan secara kekeluargaan itu ya. Itu Mbak Dini. Terus pesannya Pak, pesan dan harapannya untuk kita ini yang masih untuk kami yang masih di KPU. Baik, terima kasih Mbak Dini ya. Semoga KPU ini ya selama saya di sini beberapa tahun yang lalu ya, semoga terjalin hubungan yang erat dan tidak melepaskan rasa tim dan kekeluargaan. Itu kunci kesuksesan dalam kita bekerja gitu. Artinya tim itulah yang akan nanti saling bahu-membahu dalam proses pekerjaan pemilu yang akan mendatang ini. Itu saja Mbak Dini. Baik, terima kasih. Kalau masalah suka duka banyak Pak ya. Iya. Karena sudah 11 tahun. 9 tahun ya Pak, 9 tahun. Jadi meskipun tidak satu subak atau tidak satu tim, kita memang tetap membackup. Saya memang merasakan sendiri Pak. Luar jadi biasa, KPU, di KPU timnya ini solid sekali, iya. Baik dalam pekerjaan sendiri maupun jadi tidak mengenal itu sekretaris, itu kasubag, itu komisioner, semuanya membaur itu. Insya Allah semangat itu juga akan mendasari kembali kepada kerja-kerja kami ke depannya Pak, insya Allah. Terima kasih. Jadi untuk kesolidan itu insya Allah akan tetap terjaga. Amin. Dan pemilu ke depannya ini insya Allah juga akan lancar dan damai Pak, seperti pemilu-pemilu sebelumnya.
Baik teman pemilih, menarik ya obrolan kita pagi ini bersama Pak Dodi. Banyak sekali Pak, jadi sharing pengalaman, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Bapak Dodi ya teman pemilih. Teman pemilih, sekian ya untuk podcast hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Dodi atas perkenannya hadir mengisi podcast kita Pak. Terima kasih untuk waktunya. Dan saya sampaikan juga kepada teman pemilih, kami mohon maaf apabila terdapat ada kesalahan dalam podcast ini. Tetap sehat teman pemilih, tetap semangat. Jangan lupa, Pak Dodi jangan lupa ya nanti di like, share, and subscribe YouTube kita. Insya Allah Pak Dodi sudah mengikuti terus kan Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dodi sekali lagi. See you next time teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.